Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Anjay. Oh iya, ininya lupa. On the weekend. Oke. On the weekend. Oke. Ulang. Karena kami HI. Karena ya. Oke. Karena kami HI on the weekend. Salah. Gini. On the weekend. Oke. Weekend. Karena kami HI on the weekend. Peace. Oh iya. Jadi kayaknya kayak nggak mau nggak mau siap-siap gitu ya, jadi Iya. on the weekend. Anjing. Bukan dari awal gini ya. On the weekend. Enggak. Karena On the weekend. Karena kalau Anjing. on the berarti kan O juga harus semua. Susah. On the. On the weekend. Episode 7. Wish. Udah banyak loh Bang, lumayan. Iya. On the weekdays aja udah 5 bulan. 20 ya? 5 bulan ya, ini udah Cih, mau masuk 5 bulan bulan kedua. Mana ada yang bilang kita begini ngikutin kulimat lagi. Emang kulimat gimana? Enak bet dah. Gitu, jadi ada gerakan kata dia gitu. Udah kalau itu dihapus dah. Nggak usah dihubung-hubungin terus sama kulimat. Kulimat urusan kulimat sana, udah nggak usah dibawa-bawa ke sini. Orangnya udah nggak ada orangnya. Jangan diomongin, orangnya nggak ada. Susah dikabarin. Seperti biasa di On The Weekend ini kita akan ngomongin apa yang terjadi di tanggal-tanggal ini. Sekarang tanggal berapa nih tayangnya? 25 Desember. 25 Desember. Wah, pas hari Natal. Ya. Pas Nataru. Natal dan Tahun Baru. Oke. Ada jadi nggak sih itu PPKM Nataru? Katanya ada, namanya bukan PPKM 3. Iya, PPM Nataru. PPKM Nataru, orang Jepang. Orang Jepang ngomong Natal. Nataru. Ya. Tapi sebelum ngomongin tanggal-tanggal itu, on the weekend. Kita ngomongin apa nih, dia dipilih Rahman adalah sebuah berita kriminal. Rudi Kurniawan, karena itu kriminalnya internasional. Internasional ini. Beliau ini menipu orang-orang kaya di Amerika dengan menjual wine palsu. Orang Indonesia, anak bangsa, karya anak bangsa wine palsu. Jadi dia menjual wine-nya, dia bilang ini wine mahal. Dilelang ya. Ini tuh dari tahun ini gitu. Padahal itu kan wine-wine biasa ditaruh botol label ngeprint sendiri di Ben Hill katanya. Terus anjay di Ben Hill. Di Ben. Maksudnya dia bikin semua. Labelnya bikin, apa yang bikin. Wine itu apa sih sebenarnya ya? Anggur yang difermentasi. Iya. Tadinya grape. Tadinya buah. Buah grape. Tapi kan minuman alkohol tuh fermentasi buah-buahan semua kan? Iya sih. Bir itu kan gandum, ragi, apa sih? Gandum. Iya itulah. Iya, difermentasi. Tuak juga kan buah. Gue pernah dikasih tahu tuh buah apa gitu, dari pohon apa gitu. Tapi ada juga minuman yang memang dicampurin sama alkohol. Bikinnya katanya. Oh iya. Dicampur sama alkohol memang. Kalau yang ini difermentasi jadi keluar alkoholnya. Keluar alkoholnya, kayak tape aja kan? Iya. Tape tuh kalau kelamaan jadi tape deh. Wah. Tape teh. Ya, tape itu lama-lama keluar alkoholnya. Iya. Gitu. Nah, wine juga begitu katanya. Makanya makin lama makin mahal. Karena rasanya makin bagus katanya wine. Ya. Terus kalau nggak salah tuh bukan dilihat nggak melulu yang makin lama tua makin enak. Kalau yang ngerti banget nih katanya ya. Jadi misalnya wine ini tahun 75 gitu. Nah, dia tahu tuh pas tahun 75 saat itu cuaca lagi bagus sehingga anggur lagi oke-okenya yang dijadiin wine. Jadi tahun itu pun juga mempengaruhinya. Tahun ini tuh lagi bagus-bagusnya. Wine-nya gitu. lagi bagus sehingga kalau difermentasi pun jadi lebih oke. Lebih enak. Gitu. Katanya begitu. Iya. Nah kalau si Rudi ngapain? Nah berarti kalau pas gue baca kasus ini, berarti gue mikir si orang-orang kaya itu pengetahuannya juga nggak terlalu gimana soal wine. Buktinya dia bisa aja ketipu wine-wine murah. Iya, rasanya juga dia nggak tahu ya. Isinya anggur orang tua kali. Iya, mungkin ya. Diisi orang muda, mungkin masih karena baru jadi orang muda. Wah. Ayo bener diisi ciu kali. Iya. Karena ciu kan juga ada ciu salak, ciu bengkoang. Oh, fermentasinya. Tergantung buahnya. Yang dari Solo tuh. Oh. Begitu. Parah bro. Ini apa itu kan Karifan lokal. Oh, kalau yang Semarang apa? Bukan, Congyang. Kalau TV, Changhong.
Changhong. Changhong Bener. difermentasi Kalau jadi ada. Korea Utara Pyongyang. 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 Wah, kalau sombong. Kalau sombong congkak katanya. Wah, Apa nih? Petir. Kalau ngatain orang, Cong. pala lu pegang. Kok jauh banget? Gue nggak paham dia masuknya. ngambil yangnya. Gue nggak paham masuknya dari mana itu. Yangnya, pala lo peyang. Kan kita lagi apa nih kalau yang dari Ciu itu? Pyong ya. Ya, Chongyang dari Semarang. Korea Utara Pyongyang. TV Changhong. Changhong, yang gitu-gitulah yang mirip-mirip ya. Tapi ini pala lo Peyang. Karena dia udah ke apa ya? Ke Jeddah sama Changhong. Iya. Kita udah nggak ngomong yang lagi. Aduh. Dia dimaksakan. Jadi pala lo peyang, masuknya dari mana? Kalau itu sombong congkak. Ada masuk, ada ya, tuh. ya. Ya. Cong, karena depannya Cong. Ya. Inilah. Oke, Rudi Kurniawan ngapain dia? Palsu anggur. Palsu ya anggur. Ia menjadi terkenal setelah anggur yang ia palsukan berhasil menipu banyak sekali orang kaya di seluruh Iya, dunia. dia memecahkan rekor penjualan anggur di sebuah lelang. Ia mendapatkan pinjaman yang sangat besar dari rumah lelang tersebut yang kemudian tak pernah ia bayar. Ia tertangkap basah berusaha menawarkan edisi terbatas 1947 dari Chateau Lafleur. Akibat penipuan ini dihukum 10 tahun karena kalau nggak salah ketahuannya itu dia jual anggur tahun sekian padahal di tahun segitu belum bikin merek anggur ini. Anggur itu. Itu. Kuliahnya di California State University. Yes, dia orang kaya karena Iya. dia keluarganya ini distributor bir di Indonesia. Oh. Katanya masih ada saudara sama Edi Tansil ya. Edi Tansil. Iya tuh. Masih apanya ponakannya ya? Ponakannya termasuk Gitu. bapaknya Hendra. Dia menipu dari 2004 sampai 2012 bang, kalau gue baca tuh. Anjay. Lama loh. Iya. Entah dia jago kabur-kaburnya atau orang kayanya gampang ketipu, gampang ngeluarin uang. Mungkin kalau udah kaya banget, jadi mereka cuma gengsi aja kali ya. Udah anggur ini nih, kalau dulu beli merek ini lu diminum juga enggak kali buat dipajang kali. Cuma diminum dikit. Lelangan juga nggak ada kurasi kan? Oh, iya ya. Dia pendapatannya Bisa gitu 10,6 juta. Penjualan terbesar pada 2006 tuh dan pada penjualan pertama 24,7 juta. 24,7 juta penjualan kedua. Dolar ya ini ya dolar. Dolar. Buset. Karena kalau dia nggak maruk mungkin stop aja ya. Maksudnya pas udah lumayan nih, udah aja udah. Ntar ketahuan pasti ujung-ujungnya. Mulai tertangkap basah 2007. 2007 udah mulai tuh. Menjual Chateau Lepin produksi 82. Perwakilan Lepin menemukan bahwa botol yang digunakan palsu. Menghubungi Christie itu balai lelangnya ya. Akhirnya lelang dibatalin. Tapi dia udah ketahuan tuh 2007. Kayaknya tapi pernah. Kayaknya lagi tuh. 2008 berusaha memalsukan anggur. Buset. Botol Domaine Ponsot seri Clos Saint Denis Grand Cru produksi 45-71. Kemudian orang Ponsotnya bilang tidak pernah membuat anggur seri itu. Dia mah nipu tapi aneh ya. Tapi mungkin karena dia ininya tuh tampilannya, pergaulannya meyakinkan. Kuliah juga di sana. Kuliah aja di sana. Jadi oh ya bener-bener aja kali ini sama orang-orang kaya yang kelebihan duit gitu. Untuk menjaga penampilannya dia bisa menghabiskan $200.000 dalam sehari hanya untuk membeli pakaian dan makanan di restoran ternama. Anjay. Tetap gaya hidupnya juga $2 miliar kurang lebih. 2,7 miliar. Iya. Beli apaan dia? Ya baju yang mahal. Baju. Makan di itu kali tempat-tempat mahal biar. Makan di mana? Yogua itu makanan Papua. Kulimat lagi lo masukin di sini ya. Kulimat lagi. Akhirnya 2012 ditangkap FBI loh. FBI ya. Yang bandnya ini Indra Bekti. Aku bahagia. Bukan. Yang mana? Kok gitu sih? Enggak, itu Indra Bekti berdua sama Dewi. Jangan, gitu Kayang. Itu Ferry Bekti Indra Bekti. FBI juga dia. FBI kalau nggak salah Indra Bekti deh. Fans berat Inul. Wah. Ada. Bener FBI itu. Aku bahagia. Aku bahagia. Lagunya Krisya dong. Sejuk sejadah. Kan kalau dulu di Ceriwis kan dia selalu mamerin itu tuh. Aku bahagia. Tuh. Indra Bekti, Roy Jordi, Arya Weda Karna. FBI apa maksudnya? Iya berarti. Singkatan apa? Oh iya ya, apa? Nggak ada singkatan apa-apa biar keren aja kali namanya.
FBI. Lagunya apa? Itu. Dan rasa. Aku bahagia. Itu albumnya. Di Katulistiwa. Dia kan kalau gitu. dulu pamer itu dulu kalau di ngomongin boy band. Oh, dia itu Fajar Bintang Indonesia. Oh, Fajar Bintang Oh, ininya Indonesia. kali apa namanya? Labelnya Label kali, ya, iya. label musika. Oh, Ya itulah. kirain Fajar Bekti Indra. Udah kebalik. Iya. Coba tadi Rudi Kurniawan ditangkap FBI di rumahnya di California. Menemukan anggur murah Napa yang memperlihatkan tanda-tanda akan dijual. Murah apa? Nah gitu. Kayak Oh, koleksi vintage Bordeaux. Ada tutup botol, label, dan alat lain yang diindikasi untuk pemalsuan. Oh, ya. terus dia sampai difilmin dokumenter tuh. Ada Sour Grape di Netflix. Ada juga ya? Ada katanya. Baru-baru ini? Belum nonton juga gua. Goks dia nih. 2016. Iya loh, keren loh. Iya. Kurniawan berusaha membeli anggur Burgundi yang cukup tua tetapi murahan untuk kemudian diganti labelnya dengan merek mahal dan antik. Cuma diganti doang ya. Iya, diganti label doang. Label Sama betul. bacot menurut gua. Bacotnya Iya, jago pasti. Sama penampilan yang 200 ribu. Meyakinkan, iya benar. $200,000 Iya. sehari. Dulu ada juga Zarima yang ditangkap di Australia. Amerika. Amerika ya? Di Amerika juga. Amerika. Ratu Ratu Ecstasy. Coba. Wah, itu gila loh. Ratu Ecstasy. Bukan Pak Putri, bukan. Ratu Ecstasy. Ratu Ecstasy dulu. Itu terkenal banget tuh dulu. Tuh. Itu tangkap itu aja tuh. Ketangkep tahun berapa? Wikipedia aja. Bawahnya nah. Dia artis Bang ya sebelumnya? Enggak. Enggak. Tapi tuh bergelut di dunia model. Iya mungkin model-model kehidupannya Ratu cukup. Ekstasi tertangkap 30.000 pil. Ketangkap tahun 96. Oh iya kabur, benar, kabur ke tinggal AS juga. Ketangkap di sana, ketangkapnya kalau nggak salah di minimarket dah. Di Amerika? Di Amerika. Luar biasa. Kejar-kejar nih. Tahun berapa ya itu ya? Lagi 96 tuh? Ya, lagi. Sebelum ini berarti lagi ya? Gokil-gokil. Sinetron ada loh lumayan banyak Bang dia. Tapi setelah ini kayaknya, setelah setelah Keluar penjara ya. keluar penjara. Oh malah main sinetron? 90 Cinta Anak Kuda main. 95 Maco 2 main. Toilet 105 2010 dia main. Cinta Fitri juga Zarima. main. Oh itu ini Iklan juga pernah. luar biasa sih ini Zarima nih Bang. Jatuh Arvilo. Monday Parks. Banyak dia. Ya taruh 30.000 loh. Karena kayaknya setelah dia nggak ada lagi yang ditangkap terus ada julukan begini nih, Iya. Ratu Ratu Ekstasi atau Ecstasy. Raja apa, kayaknya nggak ada. 30.000 pil. Kalau dulu 100.000 aja udah berapa? 3 miliaran tuh. Yang kemarin sempat dihukum mati tuh Freddy siapa Budiman, itu juga nggak disebut raja. Enggak. Iya. 30.000 Pil. Ngitungnya 30.000. gimana tapi ya? Dia itu kan waktu itu gak ada teman gue yang bawa dari Belanda. Ekstasi. Ecstasy, bawa dari Belanda. Terus dilingkerin ke sini semua gitu. Ke baju. Emang X-ray nggak kelihatan Bang? Kan nggak ada X-ray. Zaman dulu. Iya. Belum ada X-ray. Dia cuma lewat ini doang. Apa namanya? Oh bukan X-ray deh, metal detector deh Iya, kalau nggak kena orang. dong. Oh iya deh. Kecuali ada anjing Iya. pelacak. Canine unit. Iya. Ini semua ditempelin gitu. Emang salah satu ininya, salah satu modusnya begitu yang bawa dari luar negeri. Di ini. Ditempel di seluruh badannya. Gitu pakai baju jas, pakai ini Gimana gitu. caranya dia nggak keringetan, nggak deg-degan gitu? Pasti kan dia, aduh gue bawa narkoba nih gitu. Jalan juga pasti takut-takut lah Bang. Iya. Tapi ada itu anak pisangan. Anak pisangan lagi dari Belanda. Iya. Kita aja bawa makanan ke bioskop takut-takut dulu tuh kan waktu iya. zaman sekolah tuh. Aduh, Iya. dicek nggak ya gitu kan. Silin. Bawa silin. Bawa apa? Silin. Silin apa sih? Yang ayam itu loh, ayam tusuk-tusuk. Oh, Itu kan baunya soalnya lumayan semerbak kayak kan ya. Iya, ngapain bawa gituan? Ke bioskop kalau mau ini Murah. Dibanding nyelundupin, kalau nyelundupin bawa silin tapi di bioskop kan dicium baunya. Terus dia nggak ketahuan Bang? Gak ketahuan dia sekali doang, habis itu dia nggak mau lagi. Dia bawa Dari kurir Belanda. atau untuk dia pribadi? Dia bawa sendiri. Pribadi untuk Iya. pemakaian pribadi? Bukan, dia mau jualan. Oh mau jualan? Iya, belanja di Belanda. belajar di Belanda. Oh jadi tapi nggak kurir juga ya untuk diri sendiri karena iya. jualannya entrepreneur lah. Dia entrepreneur ya. Inilah dropshipper, nggak dropshipper reseller. Reseller. Reseller, tapi ngambil langsung. Iya, Just karena tip. dia just tip mungkin ada. Ada yang just tip Ecstasy. Just Karena tip. dulu katanya terkenal kan Belanda.
Iya. Ekstasi yang bagus itu dari Belanda. Iya. Entah itu teknik marketing atau apa gitu. Ekstasi dari Belanda. Ekstasi itu dari Belanda ya, yang bagus, satu butir tuh bisa 2 hari katanya. Efeknya? Efeknya. Buset. Nggak tidur ya, tidur. Kagak tidur. Kagak tidur pasti. Setelahnya badan hancur kali ya. Hancur lebur. Gitu. Oh. Jadi kalau misalnya udah ngedrop, didorong sama minuman apa, naik lagi. Dia seberapa banyak bang bawanya waktu itu? Berapa ribu ya dia bawa ya? Ribu itu Ribu, bisa ribu. Cerita akhirnya kemudian beralih ke BD Putau dia. Gua kira udah tobat gitu, habis itu beralih tobat ke dari sono udah jualan deg-degan. jilbab gitu, beralih ke apa? Enggak, deg-degan dia bilang gitu, ini enggak. Karena Ya, akhirnya jualan Putau. kalau Putau barangnya dari mana emang dia? Dia, nah ini dropship nih kalau dia. Oh dropship. Dropship. Dia nggak megang stok. Bukan dropship ya, apa kalau gitu? Reseller. Reseller dia. Reseller. Ada yang punya ini yang Ada produksi. yang punya ngasih ke dia. Iya. Ntar dia setoran. Itu termasuk yang udah mumpuni dah, yang sistemnya kayak gitu. Karena biasanya cash and carry. Oke. Biasanya cash and carry. Oke. Nggak mungkin dia megang ntar nyetor gitu. Nggak. Iya. Gitu kalau apa namanya narkoba tuh kayak cash and carry. Jadi kalau orang mau beli dia tanya dulu nih ke ini, ada nggak? Nggak, dia ada naro BD gedenya naro ke dia, karena tanpa dia harus bayar dulu. Oh. Gitu, saking udah dipercayanya gitu. Reseller ya? Iya. Tapi Reseller dia juga harus beli. reseller harus beli dulu dijual ulang. Kalau ini dia konsinyasi kali. Konsinyasi. Konsinyasi dong. Apa titip dijual? Titip jual mungkin. Consignment sih kayaknya. Iya. Consignment. Ya konsinyasi lah. Tapi itu susah. Susah untuk sampai level itu tuh susah. Iya, katanya. karena ada trust-nya yang dibangun. Benar. Gitu. Oh, berarti dia udah pemain lama banget tuh ya. Iya. Lama-lama dia nyobain make. Oh, dia nggak make, Bang? Nggak make. Beda yang berhasil itu beda yang nggak make. Oh, iya. Gitu. Hancur. Pas make mulai dah tuh. Hancur. Hancur-hancuran. Oh iya sih bener sih kan. Don't get high on your own supply. Iya. Jangan mabok pakai barang lu sendiri. Iya. Iya. Gitu. Oh. Mulai caur dah. Dari bawa ekstasi udah beralih ke Putau. Iya. Udah tobat deg-degannya doang Syaul. Iya. Ada juga kan yang kalau dulu tuh ditelen kan, ditaruh di kapsul Iya, gitu. ada. Ditelen-telen. Tapi itu heroin. Kalau telan pil mah cuman cukup berapa? Kan ditaruh dalam ini. Iya juga Iya, sih. cuma Ya. cukup berapa? Pakai ininya, pakai perhitungan resikonya. Gua ngebayangin nelen begituan emang nggak susah ya nelennya. Jadi tuh nonton itu makanya tuh apa namanya Queen of South tentang di Meksiko. Cewek-cewek tuh disuruh nelen itu. Ntar jadi kemungkinan meledak di ini ada. Oh ininya heroinnya. Akhirnya jadi ode kan? Iya. Iya. Wah itu taruhannya nyawa katanya. Kemungkinan meledaknya tuh ada di dalam perut. Iya. Gitu karena kan tetap aja begitu masuk kan dicerna kan. Iya. Ada yang berhasil dicerna. Meledak. Hancur. Aduh. Nah tuh Queen of South tuh. Aja nggak kebayang. Cewek ini dia mulai dari pengedar jalanan. Itu. Tapi kayaknya orang-orang yang ditelen kok bisa ketangkep ya? Iya. Calon investor HOI. Ush, keren. Calon sponsor. Keren. Udah mulai memantau. Iya, udah mulai mantau. Ini lo harusnya 10 juta lo Leo lo kayak begini nih. Iya, Datang nonton langsung. Berarti minimal. Minimal. Gua cicil di CCS. Kalau yang ditaruh di perut gimana bisa ketahuannya? Nggak bakal ketahuan. Kan suka ada yang ditangkap. Gerakan. Jadi curiga. Ya itu tadi ya nggak tenang kali ya atau gimana? Yang curiga gitu. Keringetan kali. Orang bawa korek aja gue deg-degan. Aduh, kena nggak ya korek gitu? Karena ada korek kalau dikantongin ketahuan. Iya. Kalau ditaruh di tas, begitu X-ray diambil koreknya. Kalau di atas iya benar. Gitu. Gue pernah nggak sengaja pisau lipat bang, gue taruh di kantong kecil jeans. Ketahuan nggak? Lolos. Kok nggak bunyi? Gue pun lupa ada pisau lipat di situ. Kok nggak bunyi? Jadi setelah udah yang masuk ke ruang tunggu terakhir, lagi duduk, loh, ada pisau lipat. Tapi nggak bunyi lo metal detector. Nah nggak ngerti gue. Atau bunyi terus pas dia cek-cek kali dikira kancing kali atau apa. Gue pun juga lupa ada itu. Jadi pas
untung ada, jadi deh gue bajak pesawat, gue pikir gitu. Bohong. Enggak deng, maksudnya lupa, gue juga lupa ada ini di sini. Akhirnya lo lupa ngebajak juga. Iya. Karena lupa bawa. Iya. Itu. Kalau gue yang sering kena adalah sisir lipat. Sisirnya dari besi nih, si Ocit beli. Jadi kalau gue mau ke luar kota, Lu bawa itu? jadi peralatan gue salah satunya ada sisir yang bisa dilipat. Tahu ya. Gitu. Dan masuk kabin atau bagasi? Masuk bagasi. Oke. Bagasi. Jadi lewat selalu kelihatan disangka pisau terus. Suruh dikeluarin. Suruh dikeluarin. Udah beberapa kali selalu diperiksa. Tapi abis itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh. Gitu. Dia udah nyangka sisir ya gitu. Oh. Udah sering kali ya. Dia tapi tetap harus diperiksa. Kalau lu jawab, Bukan, iya itu sisir betul, iya sisir. Pisau, sisir. Kayaknya kalau orang mau bawa pisau nggak segugup itu. Nyebut pisau. Itu sisir, paling orang udah itu sisir ya Pak. Iya sisir. Curiga nggak ya kalau gitu udah? Ntar boleh dicoba deh. Ocit tapi yang nyoba jangan gua. Buka gesper beneran tuh ribetin. Gua kalau dari awal udah pakai gesper gua biasanya. Melorot. Nah itu salah satu yang Celana, dilakukan oleh si yang bawa ekstasi. Gespernya dari kayu. Iya. Yeah. Jadi nggak ada metalnya kan, pasti nggak bunyi lewat ini. Oh, yang nggak usah pakai gesper aja sekalian. Kan pakai jas ya, pantas dong. Oh iya deng, iya. Pokoknya itu udah dipikirin dah sama dia. Pokoknya nggak gitu. perlu buka-buka, nggak perlu ya, buka-buka, ya. tinggal lewat doang gitu. Iya. Kalau gue biasanya ya pas dari ke bandara tuh gue udah nggak pakai jam, udah nggak pakai gesper, biar nggak di depan Buka-buka gitu ya. lama nanti. Ya. Ada orang masuk udah lewat jaketnya belum, topi lah, Banyak itu. segala macam ya. Wig kan? Wih ada. Waduh. Tahu dari mana lagian imigrasinya kalau dia pakai wig? Kan nggak ketahuan. Ngaco kadang-kadang laman ya kayak jam. Ngaco lu jam lu. Tadi aja pala lu peang tiba-tiba Iya. tadi. Bikin aneh. Oh gitu caranya ya. Iya. Soalnya kayaknya kalau yang kurir gitu banyak yang kayaknya udah ini deh dicurigain Bang, kayak udah tahu nih bahkan ada narkoba masuk. Ya udah dilaporin. Udah ada pokoknya dari laporan. Interpol mungkin apalah. Iya. Dari intelijen ada curiga akan ada yang masuk nih. Cuman bentuknya masuknya lewat apa nggak Iya. tahu. Iya. Makanya tuh jadi mungkin diperiksa-periksain. Iya. Kayak narkos juga kan dulu tuh yang film narkos. Saling melaporkan kan antara antar geng. BD. Antar geng, iya. Antara kartel ya. Iya. Dia melaporkan gitu. Kartel pasti megang pemerintah. Megang orang dalam. Iya. Kalau di film, Iya. kalau di film megang orang dalam. Dunia nyata Di dunia nyata Jadi yang di duit tuh nyebar ke semua tuh. ke semua. Dari ujung ke ujung dikasih duit Dikasih semua. duit Jadi semua. aman bawa narkoboy. Iya. Kalau dulu ya, kalau yang narkos tuh kan dia ini ya, Narkos itu heroin ya? Sih? ya heroin. Bubuk biasanya. kan? Ya bubuk. Heroin, iya. Ada heroin, ada kokain. Kokain kayaknya ya. Dia kokain ya. Kokain Gue narkos mahal, belum kan? nonton gue. Kokain Narkos mahal. itu kisah nyata apa fiksi? Kisah nyata si Pablo Escobar. Pablo Escobar. Udah gitu setiap ujungnya tuh digabung sama foto kejadian aslinya. Oh. Mirip-mirip banget Bang, dari pemain, baju-bajunya. Dimirip-miripin ya? Mirip banget. Iya. Kalau pas digabung-gabung. Itu karena ada di daerah mana sih Pablo Escobar itu? Kolombia. Kolombia. Itu kan Amerika Selatan kan gila-gilaan. Di sini juga ada nih. Kartelnya. Apa? Pablo di pinggir jalan sini. Pablo Escobar. Ayo cari yang lain ayo. Silakan. Ini tuh di Pak Min ada tuh Pablo Escobar jualan. Ada juga yang jualannya ular Bang. Apaan? Pablo Escobar. ada yang lucu. Apaan? Pablo Escobar. Gimana? Coba oke lah ya. Oke. Pak Dio ini ada nih. Pak Dio kayaknya apa? ada. Lumas Koman dengan Lumas. Apa? Ya apaan Pak? Pablo yang roda 4. Apaan? Pablo Escudo. Lucu. Dapat mulu dia. Dapat terus Pablo Escudo. Suzuki. Temennya Vitara tuh mirip tuh sama Iya, sidekick iya, bertiga iya, tuh. iya. Ya, aduh. Sidekick. Pablo apa lagi ya? Pablo yang dingin. Pablo apa? Skating. Pablo skating. masa ini narkobanya lagi main skating Di Taman Anggrek lagi. Iya di MTA. Iya. Kalau yang banyak di Pantura juga ada. Pablo Escoplo. Aduh.
Tapi narkoba tuh berarti sudah menjadi apa ya, bisnis yang dari dulu menggiurkan. Menggiurkan karena untungnya banyak. Untungnya banyak banget. Untungnya banyak. Ya waktu dan udah pasti ada yang beli. Ya, udah pasti ada yang beli, supply Demand-nya ada selalu terus. ada, makanya Ada supply-nya diadakan. Waktu gue tahun berapa ya? Saat mau dibentuk BNN. Gitu salah satu yang diundang dari perwakilan Panti Rehab. Pembentukan BNN? Iya. Oh. Tahun berapa ya? Coba BNN dibentuknya tahun berapa ya? Lu sebagai apa? Sebagai untuk sosialisasi atau apa? Bukan, lagi kayak rapat-rapatnya gitu. Oh. Ini BNN-nya belum ada. Iya, pembentukannya ya. Tahun berapa tuh? Benar nggak pembentukan BNN? Sebagai pengguna aktif ya, Cing. Pengguna aktif ya. Tahun 2002. Oh ya benar. Benar berarti. Gue tahun 2000-an berarti itu. Tahun 2000-an. Terus diajak? Kemana tuh diajaknya? Di mana? Udah di situ tuh, udah di Cawang. Udah di Cawang, tapi belum berbentuk kantor itu BNN, ya. Terus dia pengen cari beberapa kegiatan, bentuk aktivitas yang harus dilakukan kepada mantan pengguna. Waktu itu dia BNN juga sudah memikirkan bukan hanya pencegahan tapi mantan pengguna bagaimana, mau diapain. Mungkin termasuk yang tertangkap, makanya mulai ada panti rehabilitasi rehabnya. Salah satu yang gue dengar adalah di Jakarta pada tahun itu 2 juta pengguna. 2 juta pengguna? 2 juta pengguna. Dari mana datanya? Nah, dia nggak tahu dah. Pokoknya dia kasih itu 2 juta pengguna. 2 juta pengguna itu kalau sehari menghabiskan 500.000 itu udah 2 juta 1 triliun perputaran duit sehari. Di Indonesia, sorry. 2 juta pengguna di Indonesia. 1 triliun per hari. Coba. Gimana nggak menggiurkan bisnis itu? Gimana tidak menggiurkan? Bisnis apa yang bisa dapat duit segitu banyak? Padahal kemungkinan masih lebih dari segitu habisnya. Iya. Dan yang terdata baru 2 juta. Padahal jauh lebih gede kata dia. Dia tahu dari mana 2 juta tuh? Dapat data dari bandar. Di bandar tuh. Mungkin ya Iya, masa bandar ngasih tahu nih Pak sekarang berapa yang beli sekarang, pembelian berapa? Atau mungkin udah pernah nangkap bandar kali Lepas sebelumnya. Mungkin dapat bandar. Bandar itu ditanya dulu gimana penjualan. Stok lo berapa untuk berapa orang? Kali indah sama dia. Ya taruh kata gitu 1 triliun per hari perputaran duit. Berarti setahun 365 triliun. Gimana nggak tergiur orang-orang ya? Iya, itu udah bisa bayarin Kuala Namu yang cuma 52 triliun. Bisa. Bisa bayarin, gantiin korupsi yang 2T, 3T gitu. Bisa bayarin tadi asetnya Tommy. Aset Tommy juga bisa. 365 triliun. Bayangin itu, gimana tidak menggiurkan. Orang katanya kurirnya aja dapat gede, yang berani kurir karena resikonya gede juga. Tanpa promosi. Tanpa promosi dari mulut ke mulut. Bisnis tanpa promosi, benar. Dan ya waktu putau ya, gimana cepet banget. Jadi pembeli itu nunggu. Pembeli itu nunggu. Udah nunggu di BD yang langsung end user ya, Tunggu BR-nya datang. Ini udah berderet nih pembeli. Tinggal nunggu dia lagi ngecak atau gitu. Ya baru datang. Dia ngecak palingan habis sejam dah. Waktu ini nimbang segala macam gitu ya, habis sejam. Begitu dibuka, oke udah mulai seret, 20 menit habis. 20 menit habis. Berarti nungguin di tempat BD-nya orang-orang? 20 menit habis. Dari awal udah ngasih duit dulu? Gue mau segini, enggak. 20 menit habis, coba tuh. Jualan apa 20 menit habis sekali dapat barang? Tiket podcast seminggu tuh, 20 menit. 20 menit habis ya? Jangan-jangan ada narkoba. Oh gitu bang caranya? Gitu. Berarti demand-nya tinggi sekali ya? Iya, dan cepet. Perputaran itu cepet. Yang nunggu tuh pembeli, bukan... Produksinya susah nggak? Produksinya kalau dilihat dari film-film memang susah ya. Susah kan kayaknya? Ada susah, ada proses laboratoriumnya juga. Iya. Dan hasilnya juga karena itu kan kimia. Iya, nggak sembarangan bikinnya, pakai ilmu. Iya. Tapi kalau dia kan dari pohon jadi bubuk. Ini dari pohon juga tuh ya? Dari pohon, heroin itu kan dari pohon opium kalau nggak salah. Karena makanya dia ada
apa namanya, kandungan opiat namanya kalau di tes di narkotes ya. Itu kandungan opiat, wah lo heroin lo gitu. Kalau amfetamin sabu atau inex, iya, kanabis ganja. Oh, itu kandungan yang kalau pas dicek ada apa? Kayak ada paket narkotes pack gitu, kayak tes pack itu ada 3 itu yang bisa di. Tapi kurang akurat karena ada namanya kodein, itu hasilnya juga opiat positif. Kalau kita kodein yang obat batuk tuh, kalau dites opiatnya positif, iya. Ngantuk. Tapi itu boleh, kodein itu boleh. Jadi akurat pakai apa dong ngetesnya? Yang nggak tahu deh tuh. Cek darah, ambil darah. Iya, kali cek air darah. seni, ya kayak antigen sama PCR aja kali. Oh, ada yang akurat banget, ada yang gitu. Maksudnya kalau si yang lebih akurat mungkin yang hasil dari heroin doang akan opiat positif. Kalau yang kayak tes pack itu mungkin pokoknya yang mengandung opiat dia nggak telusuri lagi asalnya dari mana, ya positif aja. Lo minum obat batuk banyak, lo urin positif opiat lo karena ada kodenya. Baru tahu gua. Dia yang bikin ngantuk tuh. Makanya itu disebutnya kan penyalahgunaan. Berarti karena ada yang benar gunanya. Iya. Salah satunya itu mungkin. Salah satu yang pengobatannya tuh ada metode substitusi itu. Jadi kalau kita mau detox, kita dikasih tuh obat itu supaya untuk apa namanya, ngejagain supaya tidak terlalu sakit. Kalau udah mau bersih. Kalau mau berhenti. Ya. Lo ada mau pasang badan yang kesakitan, atau ada metode substitusi, diganti dah tuh opiatnya dari yang heroin diganti kodein. Jadi biar tubuh ngira masih ini. Iya, tapi nggak ngaruh. Tetap sakit. Iya. Karena rasanya ya beda ya. Beda. Tapi nggak ngaruh sialan. Iya. Karena kita minum apa tuh obat batuk yang lumayan bikin teler tuh. Ya itulah ya. Ada tuh. Ya itulah. Ya mungkin kodeinnya banyak mungkin. Ada tuh obat yang lalu udah ngantuknya kacau. Ngantuk, iya. Ya, mungkin kodeinnya tinggi. Ngantuk banget. Iya. Dari situnya ya. Iya. Makanya disebutnya penyalahgunaan. Karena ada yang benar penggunaannya. Menarik ya. Berarti nggak akan hilang lah ya bisnis gini lah. Nggak akan. Sama-sama katanya bisnis narkoba, pelacuran itu yang nggak bakal hilang. Karena salah satu pekerjaan tertua di dunia pelacuran. Iya. Susah hilangnya. Emang harus kalau pelacuran kan udah banyak negara diregulasi. Iya. Kalau narkoba susah diregulasi. Susah. Ada regulasi kan udah. Oh iya ada juga sih. Ganja udah ada. Dia kayak di Belanda. Di Belanda juga dibatasin, makanya di sini aja. Nah yang lain susah tapi kalau diregulasi kayak apa? Kokain gitu regulasi boleh pakai asal gitu. Kayaknya enggak. Sulit ya kalau yang gitu. Cuma ya itu lagi bisnisnya. Tapi ngomong-ngomong ini kita udah ganti lagi nih. Plat merah. Apa namanya? Padahal kemarin udah biru. Udah biru, sempat orange. Sempat orange kan? Sekarang merah. Merah harganya? Nggak tahu. Ini semakin membingungkan kita gitu. Sebenarnya nggak ada standar overacting produsernya. Bervariasi aja kita. Wah itu orang-orang nggak mau nonton. Alasan. Udah ada loh orang BPK yang mau audit kita khusus procurement nah ini pengadaan ini. Sekarang budget ini kan duit pribadi gue ya. Apa yang udah duit pribadi dia udah terima kan? Gimana bang? Gak ada duit kas. Ayo. Iya sebuah ini yang salah itu. Sebuah apa ya namanya pengelolaan keuangan yang salah. Berarti lu sistem pembelian Kenapa barang. lu pakai uang pribadi, emang nggak ada uang kas? Nggak ada. Ya udah pakai lu pribadi aja. Berarti harus diubah bang cara pembelian barang di studio Palapa ini. Jangan pakai uang pribadi lagi. Iya. Kayaknya harus semua pembelian sekarang harus ada apa namanya? Nota. Dan itu akan dicap dan akan diminta ganti setiap bulannya. Iya. Ke bini lo sendiri. Kang Amin susah kalau parkir minta tanda tangan lo telepon. Kang Amin kan tukang parkir. Iya juga ya. Iya juga ya. Tapi kan gentleman agreement lah. Iya. Aman di sini insyaallah. Iya. Aman. Kan udah berlangsung berapa lama nih Studio Palapa? 2 tahun kan? 2 tahun. Aman kan sejauh ini ya? Sejauh ini aman. Ya, yang nonton aja yang kepengen kita nggak aman. Mau ngirim BPK ke sini ngapain? Biar ada konflik. Oke, kita belum ngomongin tanggal 25 nih. Ini kalau lo lihat di Wikipedia tanggal 25 Desember udah itu jelas kelahiran Yesus Kristus. Iya. Tapi 6 sebelum Masehi.
Padahal Yesus Kristus harusnya pas 0. Pas 0. Iya nggak sih? Satu lah. Iya. Satu Masehi. Satu Masehi. Tapi di keterangannya mengenai kalender Masehi juga dari Wikipedia itu dimulai sejak kelahiran Yesus dari Nazaret. Tapi di satunya lagi kaleidoskopnya 6 sebelum Masehi. 6 SM. Ya tahunnya nggak tahu dah, tapi tanggal 25. Iya, udah jelas 25. Udah jelas. Karena sebut Natal. Natal kan artinya lahir. Natalitas. Ya. Iya. Natalitas dan mortalitas. Mortalitas. Kematian. Tapi unik juga ya kalau di bahasa Inggris kan Christmas, Christ. Ya. Nama Kristus Ya. kan. Tapi di bahasa Indonesia ini ya jadi Natal. Lahir. Sama aja kayak bukan hari Kris gitu loh. Selamat hari Kris ya dong kalau di bahasa Indonesia Christmas. Ya. Ini jadi Natal, kelahiran. Tapi namanya apa? Apanya? Nama mungkin dari Latinnya kali peringatannya. Oh, peringatan Christmas. Peringatan Natal kalau di Latin. Coba dicari. Kan natalitas kan Natal kan? Natal ya. Natal sama mortality kan mortalitas. Natal artinya apa? Arti Natal menurut Kelahiran bahasa Portugis. iya, emang berarti kelahiran artinya kan? Iya, emang artinya kelahiran Natal tuh. Berarti kita ulang tahun tuh sebenarnya hari Natal juga. Iya. Hari kelahiran kan? Iya. Ulang tahun. Iya, Natal. Cuman yang disebut Natal cuma ini doang. Kalau hari 25 Desember itu. Ya. Tapi pertama kali diselenggarakan itu 440 Masehi. Dirayakan ya? Dirayakannya. Iya. Oh. Apa rasanya hidup di tahun 440 gitu? Nggak ada seribunya depannya, nggak ada ininya. Kayaknya setiap zaman menganggap zaman dia itu zaman modern. Iya ya, saat itu ya. Akhir zaman malah nganggap. Iya kali Ini ya. akhir zaman ya. Kalau itu aja sih lagu Kus Plus ya. Tahun berapa ya? Yang muda-mudi Yaman Selatan. Sekarang. Oh. Yaman zaman sekarang. Iya. Muda-mudi Pergaulan bebas nian. Itu tahun berapa coba? Muda-mudi Kus Plus. Tiada lagi orang yang melarang. Tapi sayang banyak salah jalan. Oh, tuh. itu liriknya. Tahun berapa ya? Taruhlah tahun 70 lah. Dia tuh udah menganggap udah modern banget udah Iya. zaman itu. Itu Emang lo pernah merasa dalam hidup lo? apa? Ini hidup belum modern nih. Kayaknya udah modern-modern Kayaknya aja. Mungkin kalau ngeliat negara lain kali atau negara maju, ngeliat wah kok udah Hah? Mudah-mudahan 73. Mudah-mudahan itu tahun 73. zaman sekarang. Dibilang udah zaman sekarang. Kalau kita udah zaman dulu loh. Fotonya yang paling kiri mirip Pak Prabowo ya? Itu Yon. Ya. Hah? Yang kiri tuh Tumuri, Iya. Yon, Yok. mirip Pak Prabowo loh. Tumuri itu mirip Benny. Muri yang atas ya? Oh iya benar mirip Benedictivity. Siregar, ya. Benedictivity benar mirip. Iya. Udah. Dia paling sering di rekor, paling banyak rekor dia. Siapa? Muri. Wah, rekor. Rekor Muri. Musisi yang paling banyak punya rekor adalah Muri. Rekor Muri. Lebih banyak daripada Jaya Suprananya ya? Iya. Ya. Iya. 73 bro. Tahun 73. Muda-mudi zaman sekarang waktu Iya. itu ya. Dia udah nganggep ya udah zaman itu udah modern banget udah. Iya. Dia membandinginnya sama tahun berapa, zaman kapan. Ya setiap era kehidupan kita selalu menganggap kita modern. Iya. Begitu kita ingat dulu, kita juga, gua aja agak bingung nih. Dulu kalau janjian sama orang, gimana ya? Kok bisa ketemu ya? Gini aja, gue merasa dulu hidup sebelum ada GoFood gimana ya? Pergi ke toko. Iya, jadi kayak lupa gitu loh. Iya. Padahal dulu yang bisa delivery McD doang paling, ya kan? Yang udah dari Nelfon. awal. Iya. Nelfon kita atau Pizza Hut dulu Iya. kan? Oh yang itu makanan yang ulang tahun setiap hari. Hut, Pizza Hut. Nah. Kalau gue yang janjian loh, kok bisa ya? Iya ya, kok bisa ya Kok janjian? bisa janjian itu gimana caranya? Ada telepon sih. Telepon, cuma kan Tapi- cuma di rumah. Tapi nggak semua orang juga punya telepon. Gue ada satu masa di mana nggak semua temen gue punya telepon. Tapi selalu ada janjian Dan tepat waktu. dan Iya, benar. terjadi itu pertemuan itu terjadi.
Bener, paling kalau udah ngumpul nih, terus ada satu yang belum datang kayak mana nih nungguin dulu kan? Iya, kalau enggak ya udah pergi kadang-kadang. Paling besoknya atau malamnya ditelepon, kemana kemarin? Ini ternyata ini nggak bisa, ya juga ya. Karena ekspektasi kita juga rendah kali ya, nggak macam-macam. Maksudnya kalau dia nggak ada kabar ya udah, karena memang tidak ada alat atau fasilitas untuk ngasih kabar. Iya. Jadi kita nggak kesel-kesel banget. Sekarang kan jadi kesel karena kenapa sih lu nggak ngabarin, ada WA, ada ini gitu. Ya benar ya. Semakin tinggi standar kita ya semakin tinggi juga. Kita udah chat nggak dibalas aja kayak, sih gua dibalas. Lu nggak ada kabar kemarin. Gua nggak ini sih, lu nggak ada kabar kemarin dari gua ajakin nggak ini. Telepon nggak diangkat. Di storyin lagi, lama banget nih CC. Ya. Kemudian tahun 800 pengangkatan Sarlem bacanya gimana nih? Karel yang Agung. Charlemagne. Charlemagne ya. Banyak banget nih Karel yang beasiswa daring, ada Wikimedia. Anjay. Iklan itu gimana? Wikimedia lagi namanya, bukan Wikipedia. Ya mungkin dari masih gabung sama Wiki ya. Grup Wiki kali. Grup Wiki ya. Karel yang Agung nggak tahu nih bang, Karel Agung. Karel yang Agung apa sih, pernah denger gua. Pendiri Kekaisaran Romawi. Bapak pendiri Eropa, kadang disebut sebagai Bapak pendiri Eropa. Mengembangkan kekuasaan meliputi sebagian besar Eropa Barat, sering dianggap Bapak pendiri Perancis dan Jerman. Perancis memang ya, dulu kalau di masa-masa zaman-zaman sebelum revolusi Perancis, kayaknya kaisar-kaisar yang berpengaruh itu justru Inggris belum berpengaruh. Karena bahasa yang dipakai katanya bahasa Perancis. Baru tahun belasan Masehi, baru Inggris muncul ya sebagai bahasa internasional ya. Nah, dia gimana tuh bisa Eropa dia kuasain zaman segitu, pakai apa koordinasinya gitu? Charles the Great. Oh, Karel tuh Charles. Carolus. Bahasa Latin. Oh iya benar, Carolus. Dia koordinasinya gimana ya? Ya udah nggak ada kali, nyerang aja langsung berangkat. Berangkat ketemu orang nggak dikenal, lawan. Lu siapa? Lu dari mana? Wah, bahasa yang nggak ngerti. Lawan. Jalan lagi ketemu orang nggak dikenal, lawan. Gitu aja kali, nego nggak masuk, lawan. Udah. Kayaknya gitu aja kali ya. Kalau dulu gimana kelilingnya, dia akhirnya bisa nguasain tempat. Iya. Naklukkan Babilonia. Iya. Lo ngatain gue lo? Babilonia. Padahal nama lu bukan Nia. Iya. Lanjut. Kok nggak ada yang protes ya yang namanya Nia? Pengangkatan William sang penakluk. Nah, tadi Karel sang Karel Agung. Karel yang Agung, nih William sang penakluk. William si haram jadah. Kenapa nih haram jadah itu? Karena dia mungkin bukan anak ini ya. Bukan anak dari perkawinan resmi. Kenapa William si haram jadah sih? Raja Inggris pertama dari bangsa Norman. Raja Inggris sejak Kok dia si haram jadah sih? Haram jadah. Enggak, ini yang ngartiin siapa? Kan William sama penakluk lah, orang Indonesia lah. Itu ada itunya kan, apa namanya tuh? Footnote. Footnote-nya apa tuh? Kecil tuh, 2. Coba. Dari disebut bastardus. Oh, bastardus bahasa ininya. Oh, bastardus. Apa namanya? Bastard. Bajingan gitu ya. Iya. Kalau haram jadah itu artinya haram jadah itu bukan bajingan. Bukan bajingan. Kayaknya ada, coba istilah haram jadah artinya apa deh? Kalau nggak salah, anak. Haram jadah. Gitu. Haram jadah tuh anak haram gitu. Anak di luar pernikahan. Iya, coba kita lihat. Haram jadah. Haram hadah. Haram jadah artinya adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Oh, adalah anak yang tidak sah. Anak tidak sah. Jadi 3 arti haram jadah di bahasa Indonesia. Haram jadah, anak yang luar perkawinan yang sah. Berarti si William ini pasti bastardus. Kenapa jadi haram jadah ya? Iya. Nah itu tadi deh, kocak deh. Kenapa? 3 arti tadi. 3 arti deh. 3 arti haram jadah. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang tidak sah. Anak jadah. Berarti anak namanya artinya haram dong. Zadah artinya apa? Jadah ya, jadah coba. Jadah artinya jadah doang. Jadah makanan Jogja tuh.
Jadah makanan Jogja. Iya, dari ketan, jadah tempe di Kaliurang tuh. Zadah. Jadah tempe. Nah, napas. Bingung. Makin bingung. Ini nih. Jadah pakai J. Ini nih dikali persen berarti anak. Jadah anak. Anak. Jadah Anak, tempe. Oh. Berarti anak. Anak yang dilahirkan akibat hubungan luar nikah. Anak. Berarti anak-anak ini. Anak jadah berarti anak-anak. Anak yang dilahirkan luar nikah. Anak-anak yang dilahirkan di luar nikah, anak jadah. William. Si gara-gara William. Jadi Williamnya Kalau potensi dia di raja. itu Will I Am jadinya kan? Will I Am ya. Apa sih nama ini itu? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, produser dia. Iya. Will I Am. Keren juga ya, William jadi Will I Am. Ya dia pernah jadi raja Inggris. Dia tahun 1062 ia merebut Kabupaten Maine. Maksudnya Mana? tuh yang merah tuh. Kabupaten Maine, tetangga Kadipaten Normandia. Habis itu dia merebut Karesidenan. Karesidenan mana ini? Masuk ke Karesidenan mana? Blora kali. Apakah ada cariknya di sana? Kabupaten Maine. Di mana? Tapi emang Kayak ini kayak kabupaten. distrik gitu kalau di ini diartiin sih. sama dia Iya nih. mungkin. Cuma Distrik. Kabupaten Maine kayak nggak pas ya. Ya. Oke, Lanjut. masuk lagi. kota Natal Brasil didirikan. Ada kota Natal di Brasil. Yang ada apa? Yang mana? Ada patungnya gede banget. Oh, itu bukan di Rio de Rio Janeiro. itu. Rio de Janeiro. Di Rio kan berarti. Natal adalah ibu kota negara bagian. Oh, di Rio Grande do Norte, Brazil. Oh, penduduknya ada 763.000. Ya dikit banget ya. Dikit ya, 700.000 ya? 700.000 2004. Ini apa nih? Naik masih Penampilan pertama lagu Silent Night di gereja Saint Nicholas di Austria. Oh, baru 18 Silent Night, itu kan ya? Iya, Malam Kudus. Malam Kudus. Kidung Natal. Nah, 1868 Presiden Andrew Johnson memberikan pengampunan kepada semua pemberontak perang sipil AS. Oh, Andrew Johnson. Oh, dia wakilnya Abraham Lincoln tadinya. Abraham Lincoln wafat, dia naik jadi presiden. Perang sipil AS itu perang antara apa sih? Antara yang setuju federasi sama enggak ya? Captain America lawan Iron Man. Oh, bukan dong. Kan Civil War. Oh, Civil War itu bukan. Perang sipil. Perang sipil. Utara sama selatan itu. Utara sama selatan ya, perang saudara nih. Perang saudara. Tapi dia kayaknya kalau Perang antar negara bagian, perang saudara di Amerika mana tuh? iya, karena yang ada beberapa negara bagian yang mau masuk federasi atau konfederasi kan ya. Iya, iya. Ada yang enggak. Perbudakan ya. Iya. Budakan ada yang Tahun 1861 sampai 65. Perang sipil. Main 4 tahun. 4 tahun ya, perang sipil ya. Civil War ya. Civil War ya. Saat itu banyak perbudakan kali ya. Makanya kan ada tuh kosakatanya tuh kalau something going south gitu. Artinya nggak beres. Iya, gitu. going south. Iya, benar-benar. Mungkin dari situ kali ya. Oke, berikutnya adalah Republik Ezo didirikan di Hokkaido oleh para pemberontak pemerintahan Shogun. Suzuki Shogun. Ada lampu depannya nyambung gitu kan ya? Iya, Suzuki Shogun. Adalah negara berumur pendek yang didirikan pada tahun 1869 oleh bagian dari bekas Tokugawa. Pulau Ezo. Sekarang jadi Hokkaido. Sekarang bikin cheesecake. Hokkaido cheese. Ya kan, cheese tart ya? Cheese tart ya, yang ngantri. Sempat ngantri-ngantri itu awal-awal buka tuh. Ezo terkenal sebagai pemerintahan pertama yang mencoba melembagakan demokrasi di Jepang meskipun pemukaan suara. Ezo gua tahu nama panjangnya nih. Siapa? Ezo Yoyong. Oh iya, dia mau bikin DOT. Apa tuh? Ezo Gionino. Siapa nama aslinya? Eza Gionino. Iya. Ya. Kaisar Jepang. Apa tadi? Hirohito jadi kaisar Jepang tahun 26. Menggantikan Kaisar Taisho. Karena kayak Taisho gitu. Hirohito. Dia ada hubungan dengan Miniso nggak nih, Kaisar Taisho? Tapi Miniso padahal Cina loh itu.
Miniso Cina. Toko Cina. Tapi dia membranding seakan-akan kayak Dia Jepang. Jepang ya? Iya. Oh, Miniso Cina. Cina tuh. Cina. Barang-barang aneh gitu Cina. kata orang itu, oh unik loh. Iya. Kaisar Showa adalah kaisar Jepang yang ke-124. Hirohito adalah kaisar dengan masa kekuasaan terlama sepanjang sejarah, yakni berkuasa sampai tahun 89. Hirohito juga merupakan salah satu tokoh. Di sininya ada tuh Sushihiro. Oh, Sushihiro. Sushihiro ada? Ada. Di Senopati ada, di mall apa ada tuh. Sushi itu ada apa aja, banyak ya sushi. Maksudnya Nama-nama sushi yang depannya Sushi Groove. banyak, sushi teh. Sushi teh ada. Sushi banyak, belum lagi yang UMKM sushi banyak juga. Sushi. Si R. Sushi. Itu kan sushi, Iya, bukan sushi. Iya. Ini sushi air sushi ibu. Sushi kan Bu Susi dong, Bu Jiastuti. Oke. Sushi Gempa bumi tahun 32. 32 Yo, menewaskan 70.000 orang. menewaskan 70 di Gansu. Gansu Cina. Gansu Gantot Subro. Bukan dong, Gansu itu Republik Rakyat Tiongkok terletak di antara Qinghai dan Mongolia. Oh, dalam. di utara berarti. Anjay, ada Mongolia dalam kayak Tebet. Kayak Menteng ya, Menteng dalam juga ya. Mongolia Timur dalam ya, di Tebet. Mongolia baru, Mongolia lama. Ibu Provinsi ini beribu kota di Lanzhou. Lanzhou. Oh, gempa bumi ya. Oh, serem juga. 70.000 orang tewas. Christmas Carol. Karya Charles Dickens. Penulis kan ya? Dickens ya? Dibacakan di radio pertama kalinya. Tahun 1939. Di radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta. Hah? Di RKM. Apa? Radio Kayu Manis. Kalau CBS apa ya? Lembut suaranya. Bandar Dangdut Surakarta. Wah. Pertama, CBS merupakan televisi Amerika Serikat. Oh, tapi radio. Iya, pertama kalinya. Mungkin televisi tapi punya radio juga kali. Radio. Itu Oh, tahun 27 radio. 41 baru televisi. 41 Awalnya dia radio doang. Ya. Di New York dia. Oh, ini banyak berubah jadi stasiun. Oh, ya, Oke. ya. 1941, Hong Kong menyerah kepada Jepang. Lah kok pada Jepang sih Hong Kong? Bingung gua. Ini nyerah pada Jepang ya? Kan Hong Kong dikuasai oleh Inggris. Mungkin lagi main apa kali nyerah dia. Dia angkat tangan dong. Nyerah. Hong Kong menyerah pada Jepang. Ada Perang Dunia Kedua kan. Kan dia kontrak dari tahun 1897, 100 tahun kepada Inggris. Si Cina ngontrak. Inggris ngontrak dia. Tapi karena dia Inggris ya. Jepang invasi Hong Kong saat Perang Dunia II. Cing. Oh, Yang invasi ke Cina juga itu. kok Inggris nggak belain ya? Bodoh kali ya kalau diserang ya. Bodoh amat kan. Bodoh amat kalau diserang. Males ngurusin. Males ngurusin lo, serang aja lo. Invasi ke Hong Kong saat wilayah Inggris. Saat itu negeri Sakura tersebut menurunkan ratusan pasukan di Hong Kong yang selanjutnya melakukan penyerangan. Dia invasi kita juga ke Hong Kong juga. Sebelumnya Jepang ngirim utusan ke Hong Kong menemui gubernur Hong Kong asal Inggris, Sir Mark Yang, menyampaikan pesan agar Inggris nyerah. Oh, dia ini dalam rangka Inggrisnya nih. Iya, biar Inggris nyerah. Hong Kong. Nyandra. Ini nyandra Hong Kong kan? Iya. Pokoknya, tapi bukan karena dia Hongkongnya Cina ini. Karena kan dia nyerang bukan karena Hongkongnya Cina. Karena Inggris. Dia mau nyerang Inggris. Dia mau nyerang Inggris lah. Pokoknya mau berperangnya sama Inggris. Sama Inggris. Jauhan ke Inggris. Karena dia lawan sekutu. Lebih dekat ke Hong Kong. Iya, lawan kejauhan. sekutu. Sekaligus karena dia juga rival sama Cina kan dari dulu. Iya. Jadi ada alasannya juga lah gitu. Ini ada Mamat lagi. Makan Grab. Mana? Apaan sih mana? Oh iya. Diri. Di iklan ada Mamat. Emang kita dihantui terus sama Kulimat ya. Lo. Ada Hibzi iklan juga. Tuh, Hibzi sama Kapan sih itu? Hibzinya nggak apa-apa sih. 27 Desember. Hi-Fi-nya juga nggak apa-apa, ada Neda soalnya tuh vokalisnya. Waduh. Mamat Al-Gatiri. Mamat Al-Gatiri. Mamat nongol, ngalangin Neda di belakang. Mat. Aduh. Mamat muncul, dia menghantui loh. Menghantui ini ya, menghantui kita. Ada terus di mana-mana. Kita, Gitu. Tiba-tiba Mamat muncul. Udah ganti lagi berita lain. Berita lain. Ke Wikipedia aja. Mendingan kita lihat Wikimedia deh tuh, daring, beasiswa daring.
1941 Jepang membom lapangan terbang Ulin. Merupakan serangan pertama kalinya terhadap kedudukan Belanda di Kalsel. Ini nyerang Belanda berarti. Tapi lagi Ulin itu di mana? Di itu, Kalsel. Sekarang namanya Samsudinur. Coba diklik. Ini. Lapangan terbang Ulin. Ya model-model kayak ini ya. Sekarang jadi ini. Oh. Model-model kayak Hong Kong berarti kan? Iya. Menyerang Inggris. Dia menyerang Belanda. Oh ini dia nyerang Belanda. Berarti nekat-nekat banget Coba ya? ke bawah dikit, ke bawah. Dibangun pertama kali pada... pertama kali dibangun pemerintahan Jepang. 4. Belanda Ulin Banjarbaru. Dia nyerang tahun berapa itu coba tadi? 41. Pas 1. Tapi dibangun 44. Mungkin diserang, dikuasain, baru dibangun lagi kali. Dia pengen nguasain lapangan terbang. Berarti Jepang emang nekat ya? Iya. Bener-bener nekat itu. Diserang-serangin aja semua ya? Diserang-serangin semua. Mentalnya begitu ya? Geblek sampai ke Amerika disamperin tuh si Pearl Harbor. Gokil emang ya Jepang ya? Cahaya Asia. Cahaya Asia, dia pinter tuh marketingnya tuh. Apa Cahaya Asia? Cahaya Asia saat negara-negara Asia dijajah-jajah tuh sama si sekutu, iya. datang mau belain. Ya pada senang. Padahal mau ngejajah juga. Ngejajah juga. Beneran jadi cahaya. Sama Nagasaki. Wah, dibom ya. Jadi cahaya. Jadi asap. Iya. Tahun 41 dia udah berani ngebom di Airport. Pearl Harbor juga tahun 41 Desember Iya, juga iya. tuh. Kayaknya mereka tuh kan nurut banget sama ininya kan, kaisarnya. Sama kaisar. Kayaknya disuruh apa udah Iya. langsung udah jalan dah. Iya. Pasukan bunuh diri aja udah. Kamikaze namanya. Kamikaze. Yang nabrakin kapalnya, Iya, jadi pesawatnya. Pesawat udah tabrak aja kan. Tabrak aja udah. Meledak bareng sama pilotnya. Iya. Jadi dia nggak perlu senjata lagi. Nggak perlu nembak ya. Pesawatnya itu yang jadi senjata. Pesawatnya ditaruh bom juga kali ya. Iya. Biar meledaknya makin gede. Gokil emang gitu. Luar biasa. Bisa ya kayak begitu ya. Udah Ada sadis. Sadis. Tapi kok begitu Nekat. kita kesana dia ramah-ramah. Iya. Negaranya maju banget. Maju banget. Bingung ya? Nak, kenapa nak? Iya. Mau ke PIM ya deh. Pertama kalinya nih. Syuting pamit ke PIM. Ya, baru pertama kalinya pergi juga Pertama ini. kalinya. Iya. Sama siapa nak? Om? Iya. Sama Om Yus? Apa Om Didi? Nggak tahu. Yang antar? Om Didi kayak. Om Yus sudah datang belum? Ayo, sama Om Yus aja. Sama Om Yus aja ya. Mama udah balik belum? Apa? Mama? Apanya? Udah pulang belum? Udah. Oh ya. Ya. Rahman juga mau ikut. Tahu-tahu, man lu kok nggak balik? Lagi di PIM gua. Makan di area PIM Iwan. Mana ngeloyor gitu aja lagi nggak ada omongannya. Terus yang ini itu apa? Iya. Kocak tuh Rahman tuh bener-beneran tuh. Yang berikutnya mana sekarang? Tuh jadi malah Leo deh yang ini. Lagi syuting, Man. Hei. Lo ngapain? Enggak gini Yus. Apa? Ada kakak. Operatornya, direktur, manajer marketing. Investor lo suruh ngeklikin ini ya. Tiba-tiba keluar. Dia geli sendiri lagi tuh. Iya. Mau ikut ke PIM ya? mau makan cilin. Tahun 47 Nah, anak gue itu pengen nonton Spider-Man lagi. Ini. Sudah nonton. Sekarang mau nonton lagi. Bisa ya, nonton 2 kali ya. Teman gue udah 4 kali kali ya, berapa kali? Lo orang yang gitu gak? Enggak. Udah sekali ya udah. Tapi gue pernah nonton 2 kali apa ya paling ya? Itu pun karena nemenin orang yang beda. Itu mungkin. Iya. Itu mungkin. Gue ada kayaknya nggak nonton di bioskop malah. Ada sekali kayaknya. Ceweknya ada 2. Nah, itu mungkin. Gue The Raid nonton 2 kali The Raid. Mungkin cowoknya cewek lo ada 2 waktu itu. Oh, nontonnya 2 kali 2 jadinya kali ya. jadinya dengan cewek yang berbeda. Terus pura-pura nggak tahu lagi. Iya. Pura-pura belum nonton, Iya. nonton. Nah, tapi ya gue pernah nih. Ini orang nonton 2 kali nih. Hah? Jadinya nih, gue nonton waktu gue kecil, film kungfu. Jadi sebelum pokoknya dia lagi nonton, tiba-tiba dia gini-gini nih. Temen lu? Orang Orang. yang salah satu penonton gitu. Brak.
Gitu-gitu. Ini orang kenapa nih gitu. Terus tiba-tiba adegannya itu orang-orang kungfu lagi. Drak. Spoiler. Spoiler audio. Iya, spoiler gimmick ya. Iya. Orang-orang temenku pada bingung. Jadi orang udah suara apa tuh? Kalau nggak salah sama Ius deh. Ius juga itu tuh. Nonton Nonton yang itu tuh. Dan itu ini banget, terekam banget gitu. Ini orang ngapain nih gitu, dek begitu. adegan gini. Adegan dua, pakai bambu dua, drak. Anjir udah nonton. Saat itu orang pada nongol gimana? Oh. Iya, ya spoiler pada spoiler di dalam. Orang ada aja ya. Iya. Biasanya kan orang pasti habis ini ntar berantem nih. Ya. Iya. Kalau ini nggak ada cuma. Iya. Unik. Iya. Konstitusi Republik Cina Taiwan diberlakukan. Oh, Taiwan nih. 47. Nah ini apa penyebabnya? One China Policy. Iya. Ya. Oh, 1 hour. Ya. Perdana Menteri Israel Menachem Begin bertemu dengan Presiden Mesir Anwar Sadat di Mesir. Ini yang membuat akhirnya Anwar Sadat dibunuh. Oh, yang ditembak itu ya? Yang ditembak itu. Memang brutal ya. Iya. Katanya nggak pantas lo mengadakan perundingan dengan Israel. Oh. Saat itu kan nih, ya baru-barunya nih, apa namanya tuh, Zionisme gitu mencaplok Palestina nih tahun-tahun segitu tuh. Dan emang tampangnya ya orang Israel ya. Iya benar. Sama segitu ya. Benar. Orang-orang Israel tuh keturunan Yahudi gitu muka-mukanya ya. Iya ya, kelihatan ya, gitu ya. 89. Nikolai Ceausescu, mantan diktator komunis Rumania dihukum mati oleh pengadilan tak resmi dan dieksekusi. Iya. Ini yang apa namanya, yang menyebabkan juga kemudian runtuhnya Rusia ini, mulai dari sini nih. Makanya ada yang dibilang teori efek domino kan. Makanya si Amerika kemudian misalnya di Timur Australia tuh, ayo cepetan caplok bilang ke Indonesia. Karena efek-efek yang lain. Nanti kalau di situ berkembang komunisme gawat di tempat lo, dicaplok. Ini emang terjadi. 89 udah mulai nih ketidaksukaan kepada komunis. Oh iya. Begitu. 2 tahun kemudian 91 runtuh Uni Soviet kalau nggak salah ya. Iya. Perang dingin dah, udah nggak ada lagi. Ya berarti sebenarnya ideologi tuh nggak tahu ya, nggak ada yang terbaik, nggak ada yang paling benar, ada yang cuma dipropagandain yang itu jelek. Udah itlahkin aja. Iya. Yang ini lebih bagus sudah. Iya. Kan kayak kerjaan Amerika kan ke negara-negara kan katanya untuk mendemokrasi kan. Iya. Apa padahal, sih menegakkan demokrasi lah ke polisi dunia, ke Afghanistan, ke mana, padahal mah mau ambil minyaknya, padahal atas nama demokrasi semua kan. Nah ini benar juga tuh 91 mengundurkan diri sebagai presiden Uni Soviet. Cecep Gorbachev. Michael Sergeyevich Gorbachev mengundurkan diri sebagai presiden Uni Soviet. Uni Soviet sendiri libur sehari setelahnya. Lebur. Gua kira libur. Sehari sebelumnya libur. Kenapa libur? Besok Cecep Gorbachev ngundurin diri. Mengundurin diri. Masih hidup nggak sih Cecep Gorbachev? Nggak tahu. Padahal dia loh yang menginikan Glasnost dan Perestroika itu. Apa kebijakan yang agak terbuka di Uni Soviet. Yang memungkinkan akhirnya pada pecah. Tapi ada orang-orang yang nggak suka sama Glasnost dan Perestroika itu. Kalau orang Barat mah seneng sama dia nih. Sama Gorbachev ini. Cecep Gorbachev. Pemimpin Uni Soviet ke-8 dan terakhir. Dan terakhir yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis. Oh. Dia cukup melegenda lah ini. Kayaknya masih hidup deh. Mana? Nggak ada keterangan dia meninggal. Tuh ada gak tuh? Ada nggak sih? Nggak ada tau. Masih berarti ya? 2 Maret lahirnya kapan? Lahir 2 Maret 31 lahirnya. Masih mungkin ya, 80-an lah, 90 sekarang umurnya. Iya. Pengganti jabatan dihapuskan, udah nggak ada lagi presiden Uni Soviet. Ya. Oke. Udah habis ya? Habis. Kelahiran Desi JK48. Terima kasih. Wah. Itu yang pertama juga tuh, perkiraan 7 sampai 4 SM.
Oh, perkiraan kelahiran Yesus ya. Gitu. Sir Isaac Newton. Ini apa? Gravitasi. Gravitasi. Charles Van itu pacarnya siapa? Wolfgang Goethe. Goethe berarti Institute. dia? Oh, Charlotte, cewek. Von Stein pacarnya Goethe. Iya. Goethe Institute itu kan? Iya, Jerman. Ya. Claude siapa dia? Pakar pionir telekomunikasi. Oh, lahir. Ya. Muhammad Ali Jinnah, pendiri negara Pakistan. Ya. Louis Pembalap. Oh, Chevrolet. Ya. Kebetulan banget namanya kayak nama otomotif ya. Bisa. Bukan dong, bukan kebetulan. Emang dia ya? Oh, dia yang bikin. Iya. Conrad. Oh, Hilton tuh, hotelier. Oh. Conrad Nicholson, mungkin kakeknya Paris Hilton. Ya, dia kebenaran banget ya. Bisa namanya mirip iya. Mirip hotel ya. Ada nggak orang yang namanya Charles Pop gitu? Dia Pop Hotel yang Pop bikin. Hotel, ya. Charles budget. Ya, Ibis Budget gitu misalkan. Jadi dia kebetulan. Oh, juga Charles Ibis dong, masa Charles Budget? Budget kan udah ada katanya. Charles Budget. Gimana sih? Humphrey Bogart, aktor. Membintangi 75 film. Casablanca. Oh, Casablanca. Anwar Sadat. Oh, Tadi lahir. Anwar Sadat. Ini lahir. Lahirnya. Iya, berarti dia lahirnya di sama. Tanggal dia ketemu Menteri Israel. Mana Begin, ya udah. Atal Bihari Perdana Menteri India. Ram Narayam apa? Bawahnya Ram Narayam, musisi India. Jarzinho, pemain sepak bola. Bimo Setiawan Al-Mahzumi, Bim Bim. Drummer Slang. Iya, Bim Bim. Lahir tahun Selamat ulang tahun 66. buat Bim Bim. Bim Bim. Yeah. Malah kau tuduh Bim Bim lah segala penyebabnya. Kenapa Bim Bim? Nah, manis di Bim Bim memutar kakak. Wah. Manis di Bim Bim memutar kakak. Daido 71. Tamara Lagunya lo Blazinski. tau gak lagunya? Sama yang Eminem gue. Thank you. Iya, thank you. I want to thank you. For giving me the best. Iya. Tamara Blazinski. Oh, Ya, 74. tebak-tebakan tuh. Tamara Blazinski. Wah. Oh. Ya, zaman Ana dulu. Pinem. Ana Pinem. Artis. Ana Pinem coba yang mana mukanya? Ada, gue pernah main bareng nih tukang bubur naik haji. Nggak ada foto itu. Kayak gue ingat. Alisa Subandono. Artis. Adik kelas gue tuh SD tuh. Anaknya ke teman sekantor bokap gue ini. Subandono. Oh. Istrinya Dude Herlino. Siapa nama bapaknya? Iya, Tahu istri. gua. Nama bapaknya. Joni Subandono. Bapaknya ada nggak? Putri dari pengusaha JP Subandono. Iya, Iya. Dia ini dulu, presiden direktur IBM. Orang kaya berarti dia. Si JP Subandono ini. Desi. Hailey Jade Mathers. Hah? Putri Eminem. Oh, Hailey. Ada Hailey Song lagunya, Iya, Eminem. iya. Elvira Nata, penulis buku Janji Hati. Maria Genoveva, Desi JKT ini ya? Desi JKT. Yang nggak X ya kan? X ya? Jevan Nathaniel Pakpahan, pemain peran laki-laki, aktor maksudnya. Oh, nggak ada Pak. Nggak ada fotonya. Meninggal. Ada yang kita kenal meninggal? Ismet Ismet Inono. Inono. James Brown. James Brown ya. Brown, Janji Salam 2006. Oh. Ini apa tuh? Dean Apa itu? Martin. Yang bawah tuh apa? Tabel apa tuh? Bukan yang hari 1 tahun. Nggak ada udah. Oh. Nah, udahlah. Udah semua. Iya kok nggak ada ya? Lupa Belum masuk dimasukin, ya? belum Lupa masukin. dimasukin Ya. ya. Udah cukup ya kayaknya. Oke. Udah. Oh iya nih apa Dari yang tadi dibilangin lo. nggak ada Sering banget Saweria. lupa ya ini Saweria tuh di deskripsinya ada. Lupa. Ya. Mas Leo, Saweria Mas. Iya. Di Hoi ada sekarang. Siap, aman, gampang. Oke lah kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Minggu ketemu depan lagi. berarti tahun baru 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Udah 1 Januari. Iya. Oh iya bener. Berganti tahun kita. Oh Kejadian iya. apa di tanggal 1 Januari ya? Iya. Oke, kita bisa ketemu lagi di minggu depan di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Gue juga lupa. Iya.